Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Wicara. Oke, sesuai dengan requestan kalian, ringkasan alur cerita kali ini kita jalan-jalan keluar angkasa ya. Kita akan membahas alur cerita film Space Battle Yamato dirilis tahun 2010 silam oleh sutradara Takashi Yamazaki. Film ini menggambarkan perjalanan kapal ruang angkasa Yamato. Baiklah, langsung saja kita mulai. Semoga masih dalam satu frekuensi yang sama. Cerita dimulai setelah adanya penyerangan dari pesawat asing yang telah membombardir planet bumi dengan bom meteor, sehingga penduduk bumi terpapar ancaman radiasi. Orang-orang yang selamat kini bertahan hidup dengan membangun pemukiman di bawah tanah. Mereka harus menggunakan alat khusus untuk melindungi dirinya dari paparan radiasi. Kondisi bumi kini sangat gersang dan sangat panas. Diperlihatkan seorang pria yang akan keluar dari dalam tanah itu. Pria itu lengkap dengan alat khusus agar terhindar dari radiasi. Sementara di sebuah ruang riset terdapat seorang pria yang sedang mengamuk karena kematian saudaranya yang terlibat dalam pertempuran ruang angkasa. Pria itu bernama Kodai Susumu. Ia kemudian ditahan untuk sementara waktu. Riset itu dipimpin oleh Kapten Okita. Ia bersama dengan perwira pertahanannya membahas tentang kapal perang yang akan mengarungi alam semesta, yaitu menemukan jalan keluar untuk menghijaukan lagi planet bumi. Perwira pertahanan itu kemudian mengumpulkan media untuk meliput rencana besarnya terkait misi itu. Ia menjelaskan bahwa umat manusia tak akan bertahan lama lagi, yaitu kurang dari 1 tahun. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah pesan yang ditangkap dari planet luar galaksi Bima Sakti. Pesan itu mengatakan bahwa ada formulasi teknologi untuk mengembalikan bumi dari paparan radiasi. Planet itu berada di dalam awan Magellan. Planet itu bernama Iskandar. Ia meyakinkan juga sebuah harapan bahwa planet bumi akan kembali menghijau dengan tumbuh-tumbuhannya yang telah musnah 5 tahun lalu sebab serangan dari musuh yang bernama Gemilas. Setelah peperangan itu, pemerintah kemudian menyeleksi sukarelawan dari warga sipilnya yang memiliki keahlian dan mengerti tentang perjalanan luar angkasa, astronomi, dan khususnya pertempuran luar angkasa. Terlihat semua orang sangat antusias menjadi sukarelawan. Mereka hadir dari berbagai latar belakang keahlian. Terlihat pria yang diusir dari ruang riset yang lalu, kini mengikuti seleksi itu. Namun, salah satu dokter penyeleksi itu sangat terkejut dengan Kodai Susumu, bahwa ia masih hidup setelah terpapar radiasi beberapa bulan yang lalu. Ternyata Kodai berpengalaman dalam mengemudikan pesawat tempur. Dan ya, Kodai dulunya anggota dari pasukan tempur. Namun ia menghilang dari pertempuran dan sekarang kembali lagi. Kodai pun masih menyimpan seragamnya. Ia sekarang memimpin pasukan skuadron. Tak lama dari itu, Gemilas telah meluncurkan rudalnya mendekati kapal. Kapten memerintahkan Shima untuk mengaktifkan kapal Yamato yang baru selesai dibangun untuk misi ke planet Iskandar. Kapal itu muncul dari permukaan bumi dan kemudian mengudara. Kapten memerintahkan Kodai untuk menembak rudal itu. Tembakan pun diluncurkan, dan terlihat dari pangkalan riset bahwa kapal perang Yamato berhasil menghancurkan rudal itu. Dan kini, ia telah mengudara dan bersiap untuk mengarungi alam semesta. Kapten Okita kemudian menyampaikan pesannya bahwa kapal Yamato akan segera meninggalkan tata surya dan meminta dukungan dari umat manusia agar misinya berhasil. Kapal Yamato telah meninggalkan planet bumi. Kodai dan Shima terlihat sangat senang sekali atas keberhasilannya tadi. Selepas itu, terlihat beberapa orang yang menghampiri Kodai dan terlihat sangat gembira melihat pemimpin timnya telah kembali lagi. Namun di balik itu, ada salah satu mantan anggotanya dulu yang masih marah dengan Kodai yang menghilang saat pertempuran yang pernah mereka lalui. Kapal Yamato semakin menjauh dari bumi. Semua teknisi bersiap di tugasnya masing-masing. Mereka mempersiapkan diri dari ancaman yang akan terjadi. Ya, kapal Yamato sekarang telah melintas di areal planet Jupiter. Kapal itu juga telah mampu melewati selubung asteroid yang membatasi Mars dan Jupiter. Namun, tak lama dari itu, mereka telah dikejar oleh pasukan Gemilas. Ternyata, mereka belum bisa lepas dari pantauan musuh. Kodai kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan pesawat Gemilas itu. Mori mengambil perannya untuk melaksanakan komando dari Kodai. Ia membombardir pasukan Gemilas dan mengalihkannya dari kapal Yamato. Mori kemudian disusul rekan-rekannya dan mencoba menghancurkan pusat kapal Gemilas. Dan mereka akhirnya mampu menaklukkan kapal itu. Namun sayang, pesawat Mori terhempas oleh energi ledakan kapal Gemilas tadi. Kodai kemudian menyusul keberadaan Mori. Dengan cepat Mori mengaktifkan kursi ventalnya dan Mori dapat ditangkap oleh pesawat Kodai. Sementara kapal Yamato telah didekati oleh 20 pesawat Gemilas yang siap menabraknya. Kapten kemudian memerintahkan Shima untuk membalikan kapal Yamato, sehingga dapat menghindar dari tabrakan itu. Hiap, perhitungan yang sangat tepat sekali. Kapal Yamato secepat mungkin menghindar dan langsung melakukan warp. Kapal itu untuk sementara waktu bebas dari kejaran Gemilas. Namun, kondisi Mari semakin kritis karena kekurangan oksigen. Dokter kemudian mencoba untuk menolong Mori. Sepertinya penyelamatan yang dilakukan Kodai tadi dianggap pelanggaran berat oleh Kapten, karena posisi kapal Yamato yang hampir tertabrak pasukan Gemilas, dan Kapten memutuskan untuk memenjara Kodai sementara waktu. Dan Kodai hanya bisa pasrah sebagai anak buah yang taat aturan. Namun ternyata Kodai tak sendirian. Di balik jeruji ia ditemani salah satu perwira mesin dan juga dokter. Mereka kemudian minum dan sambil bercerita. Mereka mengatakan kepada Kodai bahwa sebenarnya dirinya sangat mirip dengan Kapten Okita waktu semasa mudanya dulu. Semua keputusan yang diambilnya telah diperhitungkan dengan matang demi keselamatan semua anggotanya. Kapal Yamato kembali ke orbital planet Mars.
Demi menghindari serangan Gemilas, Kapten kemudian mengumumkan bahwa semua awak kapal akan pergi meninggalkan tata surya. Mereka semua diberikan kesempatan untuk menghubungi keluarganya yang ada di bumi, karena dikhawatirkan ini menjadi momen terakhir mereka untuk saling bertukar kabar. Semua saling mengutarakan rindunya, seolah-olah mereka benar-benar tak akan berjumpa lagi. Tak lain dengan halnya Kodai, ia mendapatkan giliran menghubungi keluarganya yang paling akhir. Namun Kodai tak punya lagi sanak famili untuk dikabari. Ia hanya bercerita dengan robotnya saja. Kapal perang Yamato akan segera melintasi awan Magellan. Namun, sepertinya kondisi Kapten Okita semakin memburuk. Lagi pula kesediaan obat yang selama ini menopang hidupnya mulai habis. Namun ia masih mencoba untuk tetap bertahan. Sementara, para awak kapal sedang meneliti salah satu pesawat Gemilas yang berhasil mereka tangkap. Di dalam pesawat itu ternyata terdapat awak kapalnya. Saya misalkan alien lah. Ia kemudian menyerang salah satu teknisi dan membuat kondisi sedikit panik. Tak lama kemudian, alien itu bisa dilumpuhkan. Namun, alien itu masih mampu mengeluarkan radiasi lalu melukai teknisi Saito. Energi itu kemudian mengendalikan pikiran Saito. Namun, tak lama dari itu Saito sadar kembali. Kodai kemudian menjenguk kondisi Kapten. Kapten Okita memberi amanah kepadanya untuk menjadi kapten penggantinya. Kini, Kodai menjadi kapten pengganti. Kebetulan pasukan Gemilas telah mengetahui keberadaannya. Kapten Kodai kemudian memerintahkan semuanya untuk bersiaga di setiap posnya masing-masing. Ahli navigasi, koordinat, gelombang, dan energi telah memastikan persiapan penembakan. Dan ya, Kapten meluncurkan tembakannya. Tembakan itu mampu menembus dermaga pertahanan Gemilas. Namun, nampaknya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Salah satu pesawat Gemilas telah menempel di bagian dasar kapal, tepatnya di anjungan 3. Kapten Kodai tak punya pilihan lagi untuk menghentikan ledakan kapal yang berkemungkinan terjadi. Ia memerintahkan Mori untuk menghancurkan pesawat itu, dan dampaknya menghancurkan anjungan 3. Kapten Kodai kemudian menemui Mori yang sedang bersedih. Ia bersedih karena telah menghancurkan anjungan 3 dan ada rekannya yang telah tewas dalam kejadian itu. Kodai kemudian menenangkan anggota timnya itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya kapal Yamato telah berada di kawasan planet Iskandar. Sekilas rona dari planet itu menyerupai planet bumi. Dan lagi-lagi, rudal Gemilas mendekati kapal Yamato, tapi sepertinya persiapan tembakan belum sepenuhnya siap. Hal itu menyebabkan semua awak kapal menjadi panik. Ditambah lagi pasukan Gemilas terlihat sangat banyak. Mereka bahkan menyerang dari 4 arah. Kapten Kodai kemudian menyuruh untuk menembakkan Mariam ke segala arah. Tanpa pasukan Gemilang sangatlah banyak, sehingga serangan mereka lebih dominan dan menghujani kapal itu dengan rudal-rudal canggihnya. Senjata Gemilas pun mampu menempel pada moncong meriam kapal, sehingga menghalangi proses penembakan. Tembakan demi tembakan terus mengarah ke kapal Yamato. Dengan cepat, Kapten Kodai mengalihkan kapal itu dengan gelombang warp, sehingga kapal itu bisa terhindar dari ledakan. Kapal itu kemudian muncul di orbital planet Iskandar, namun di bagian sisi belakang dari armada Gemilas. Sebagian teknisi merasa kesal dan menganggap bahwa itu semua hanya perangkap semata, sehingga terjadi pergejolakan antara Saito dengan Kapten Kodai. Kapten tetap memikirkan dengan jernih. Ia mengambil beberapa kemungkinan. Ia juga memastikan ada hal yang telah disembunyikan oleh Gemilas tentang alat pemusnah radiasi itu. Kapten kemudian menyuruh ahli pesawat Sanada untuk meneliti titik koordinat pusat dari dermaga Gemilas yang tertinggal di salah satu bongkahan kapal yang tersisa itu. Setelah koordinat ditemukan, Kapten kemudian mengumpulkan timnya dan para ahli teknisi untuk pembagian peran dan penempatan tugasnya masing-masing. Perwira Sanada kemudian menjelaskan pertahanan Gemilas, terutama pertahanan melayang yang sangat susah untuk ditembus. Kapten kemudian memberikan komando sembari persiapan pendaratan ke planet Iskandar. Ia juga memberikan semangat kepada para awak kapalnya setelah melakukan perjalanan sejauh 148.000 tahun cahaya. Semangat dari Kapten bagikan energi yang mampu membangkitkan ketakutan dan kecemasan semua awak kapal. Semua tampak lebih tegar dan sangat bersemangat menghadapi pertempuran akhir itu. Kapten Kodai memulai pertempuran itu. Ia mengawali pendaratannya, ia menggunakan pesawat andalannya, Cosmo Zero. Ia melewati pertahanan layang dari Gemilas, kemudian disusul oleh timnya. Mereka mampu menembus pertahanan pertama, dan mereka masuk ke dalam markas Gemilas. Tapi tak semudah itu, mereka langsung dikejar pasukan Gemilas. Pesawat mereka lebih kecil namun sangat lincah dan beberapa dari tim Yamato telah tewas. Satu persatu, Kapten Kodai kehilangan anggota tim terbaiknya. Dan sampai akhirnya tersisa 3 pesawat dan 1 pesawat pengangkut. Pasukan darat yang dipimpin oleh Saito siap beraksi. Mereka menembaki para alien itu. Namun mereka kalah jauh jumlah pasukannya. Pasukan Gemilas sangatlah banyak. Kapten kemudian mengeluarkan robot otomatisnya. Robot itu mampu membidik sasaran sebanyak mungkin. Kemudian Kapten harus merelakan robotnya itu hancur di ganyang para alien itu. Dan kini, giliran Kapten dan timnya yang dihajar pasukan Gemilas. Mobilnya pun telah roboh, dan satu persatu dari mereka tewas terkena tembakan alien. Dan kini, tinggal 4 orang yang tersisa. Mereka kemudian sampai ke tempat yang sesuai dengan koordinat yang diterima kapal Yamato. Nah, disinilah inti dari perjalanan jauh mereka. Mereka berempat mendekati sebuah sinar yang sangat terang. Mori kemudian mendekati sinar itu, dan ya, sama halnya dengan Saito waktu lalu. Sinar itu kemudian masuk ke tubuh Mori, dan menceritakan maksudnya lewat bahasa Mori. Mori kemudian bercerita bahwa Iskandar dan Gemilas itu bagaikan sebuah kepingan koin dengan 2 sisinya. Iskandar dan Gemilas adalah sebutan yang disematkan oleh Kapten Okita. Sebenarnya, planet yang mereka huni akan segera musnah, sehingga mereka harus menemukan planet baru untuk dihuni. Dengan demikian, Gemilas menyerang bumi dengan radiasinya, sehingga umat manusia akan mengalami kepunahan. Sementara, Iskandar lebih baik bertahan dan menerima kemusnahannya. Namun Iskandar tidak tega dengan yang telah dilakukan Gemilas itu.
Dan itu sebabnya ia mengirimkan kapsul ke bumi dan tepat mengenai Kapten Kodai di kala itu. Dan alhasil Kapten Kodai tidak terkena sama sekali dampak radiasi gemilas. Dan kapsul itulah yang dijadikan Kapten Okita sebagai salah satu objek pencarian alat pemusnah radiasi, yang ia sebut sebagai Iskandar. Itulah sebabnya Kapten Okita mempercayai bahwa akan ada penyelamatan untuk bumi. Iskandar juga mengatakan bahwa ia bisa digunakan memperbaiki bumi, dengan membuktikan bahwa mereka dapat terhindar radiasi. Dan Kapten kemudian membuka pelindung kepalanya. Dan benar sekali, tak ada radiasi. Mereka berempat kemudian mempercayai hal itu. Dan mereka akhirnya menemukan pusat energi dari gemilas. Namun bukan hal yang mudah untuk menghancurkannya, karena pasukannya telah bersiaga melindunginya. Perwira dan Saito memutuskan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan energi itu. Karena tak mungkin Kapten harus ikut menghancurkannya. Ia harus kembali ke kapal Yamato untuk kembali ke bumi. Dan dengan berat hati, Kapten Kodai merelakan kedua rekannya itu. Dan ia mencoba meloloskan dirinya bersama dengan Mori. Perwira kemudian memasang bom untuk menghancurkannya. Sementara Saito sudah tak sanggup lagi dengan luka yang mengenai tubuhnya, dan ia akhirnya tumbang. Begitu juga dengan perwira Sanada, namun ia masih mampu menekan tombol bom itu. Dan ya, markas itu telah meledak dan menghancurkan pertahanan dari gemilas. Kapten Kodai kemudian mengabarkan kabar baiknya kepada perwira pertahanan yang ada di bumi. Dan perwira merasa sangat bahagia dan sepertinya kurang percaya bahwa mereka bisa selamat dari pertempuran itu dan kembali ke bumi. Nah, tapi tunggu dulu. Hal yang sangat tidak terduga terjadi. Sebagian dari gemilas ternyata masih ada yang selamat dari ledakan itu. Dan sepertinya mereka semakin murka. Mereka menyerang kapal Yamato dan mengakibatkan terjadi kegagalan sistem dan telah menewaskan banyak awak kapal. Niat yang lebih parah lagi, mereka akan menghancurkan bumi dengan bom nuklir. Kapten Kodai semakin panik, ditambah lagi kapalnya tidak berfungsi lagi, dan juga atas kepergian Kapten Okita. Ia kemudian menenangkan pikirannya dan mencoba mencari jalan lain. Jalan satu-satunya adalah mengaktifkan Mariam terakhirnya, namun itu juga dapat meledakkan kapal Yamato. Ia memerintahkan semua awak kapal untuk pergi meninggalkan kapal itu, dan membiarkan dirinya berkorban bersama kapal Yamato. Namun, sepertinya Mori enggan untuk meninggalkan Kapten. Ia sangat berat meninggalkan Kapten. Kapten kemudian membius Mori dan menyuruh Shima untuk membawanya pergi ke bumi. Ya, dan kini tinggallah Kapten Kodai dengan kapal Yamato. Semua awak kapal memberikan penghormatan kepada Kapten Kodai untuk terakhir kalinya. Dan Kapten Kodai meluncurkan kapal Yamato masuk ke dalam gemilas. Dengan hitungan mundur, 3, 2, 1, ledakan pun terjadi. Dan film pun berakhir. Kini ditampilkan bumi kembali menghijau, dengan jejak lubang-lubang meteor yang pernah menghantam bumi itu. Demikian ulasan film Space Battleship Yamato. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum.